Kita awal informasi pertama, saudara, suasana sedih menyelimuti karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah di hari-hari terakhir bekerja. Sebagian karyawan sudah mulai mencicil membawa pulang barang pribadinya. Jumat 28 Februari 2025 hari ini menjadi hari terakhir mereka bekerja sebelum akhirnya Sritek akan resmi berhenti beroperasi pada Sabtu besok 1 Maret 2025. Tampak raut kesedihan dari para karyawan Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Mereka hanya bisa pasrah, menerima kenyataan pahit akan kehilangan pekerjaan yang selama bertahun-tahun ini menjadi ladang mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hari-hari terakhir jelang penutupan Sritek pada Kamis sore, sejumlah karyawan tampak mengabadikan momen kenangan. Beberapa di antaranya terlihat mengemas dan membawa sejumlah barang pribadi untuk dibawa pulang. Mereka sengaja membawa barang pribadi di tempat kerja sebagai bahan penyemangat. Salah satu karyawan dari Yati mengaku sudah mendapatkan kabar PHK. Dari Yati mengaku sedih atas kejadian ini dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan baru. Kalau sedih ya. Bu, rencana nanti gimana, di rumah dulu atau mencari pekerjaan dulu? Mau di rumah dulu. Bu, ini barang-barangnya dibawa semua nih, Bu? Barang pribadi. Sementara Warti yang sudah mengabdi di Sritek selama 25 tahun juga mengaku sedih dan bingung atas PHK yang menimpanya usai Sritek dinyatakan gulung tikar. Apalagi anak-anak Darwati masih bersekolah dan butuh biaya pendidikan. Darwati berharap Sritek bisa kembali pulih dan bisa kembali bekerja. Bingung nggak, Bu, ini, Bu? Ya bingung, dengar udah PHK aja hatinya sakit, menangis. Keluarga ikut menangis. Sedih ya, Bu? Sedih. Soalnya ini buat keluarga lah. Mbak anaknya masih sekolah kan juga bingung. Masih Keluarga kecil. di rumah juga sempat shock, Bu? Iya, shock. Anak-anak juga shock. Terus punya harapan mau lanjutin sekolah ini kayak gimana gitu. Kasihan ibunya. Tuh. Kini yang tersisa hanyalah pekerja seperti mekanik dan satpam. Itu pun harus pengetahuan tim kurator kepailitan PT Sritek. Jumat 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir karyawan bekerja di PT Sritek, dan Sabtu 1 Maret 2025 perusahaan tekstil terbesar itu akan tutup dan berhenti beroperasi. Pihak SPSI PT Sritek akan tetap berusaha memberikan THR dan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK. Namun untuk pesangon masih dalam tahap pembahasan setelah tim kurator menyelesaikan aset Sritek. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV Nikolaus Irawan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat siang Nikolaus, hari ini hari terakhir karyawan Sritek bekerja. Lalu bagaimana nasib mereka setelah ini, apakah pesangon dibayarkan? Baik, selamat siang dan juga saudara. Hari ini adalah hari terakhir karyawan Sritek bekerja. Banyak dari karyawan yang masih merasa bingung, sedih, dan mereka masih belum tahu ke depannya akan seperti apa. Namun mereka tetap bersemangat dan saling menguatkan ketika hari ini tadi mereka saling berpamitan dan dalam
bekerja di hari terakhir. Terkait pesangon, saat ini masih diusahakan, namun masih menunggu tim kurator dari kepilotan Sritek ini. Setelah akses semua beres, mereka nanti akan diberikan pesangon. Begitu. Ya. Saling support antar para pekerja di Sritex ini, walaupun mereka belum tahu ke depannya nasibnya akan bagaimana. Sementara kalau untuk pesangon ini menunggu tim kurator. Lalu kalau upah mereka apakah sudah dibayarkan? Dan kalau kita lihat juga ini kan sebentar lagi akan berlebaran gitu ya bagi karyawan di sana. Apakah THR mereka juga akan dikeluarkan oleh PT Sritex? Kalau terkait gaji bulan ini mereka sudah mendapatkan dari kurator. Kemudian untuk THR juga akan segera dibayarkan begitu oleh kurator. Dan memang untuk THR sendiri sudah mendapatkan persetujuan dari tim kurator. Begitu, Jian. Gaji dan THR sudah dibayarkan. Lalu apakah ini kan karena hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja, apakah ada semacam acara perpisahan yang memang diselenggarakan oleh karyawan Sritex di sana? Kalau untuk perpisahan secara keseluruhan dari perusahaan memang tidak ada, tapi setiap per divisi atau setiap satu-satu line tempat mereka bekerja melakukan perpisahan secara mandiri begitu. Ya hanya berpamitan secara sederhana dan saling menguatkan, kemudian mereka kembali pulang. Apakah ada pernyataan resmi di hari terakhir PT Sritex ini beroperasi? Sejauh ini kami masih menunggu untuk konfirmasi dari pihak manajemen Sritex yang saat ini masih berada di Semarang. Begitu ya. Atau mungkin ada rencana lain untuk karyawan Sritex yang saat ini mereka adalah hari terakhir mereka bekerja ini nanti ke depannya akan dialihkan untuk pekerjaan lain atau seperti apa? Mungkin Nicholas? Terkait untuk itu dari Pemkab Sukoharjo memfasilitasi dengan menyiapkan sekitar 7.000 lowongan pekerjaan untuk disalurkan ke sejumlah perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukoharjo. Namun itu kembali ke karyawan yang terkena PHK itu sendiri, akankah diambil peluang itu atau akan beristirahat dulu setelah PHK, atau mereka masih menunggu setelah Lebaran, berharap Sritex ini bisa buka kembali. Begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Nicholas Irawan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjatuhkan denda 48 miliar rupiah ke kepala desa dan perangkat desa Kohot. Keduanya terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan saat rapat dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta. Menteri Sakti menyebut Kepala Desa Kohot Arsin dan perangkat desa berinisial T terbukti sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Keduanya telah mengakui kesalahannya dan bersedia membayar denda yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Saudara, Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai setelah sepekan berlangsung retret kepala daerah memasuki hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto hadir di Akmil untuk memberikan pengarahan dan menutup retret. Informasi lainnya, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus meningkat.
Harga cabai rawit merah mencapai Rp130.000 per kilogram.